Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dengan cepat hari ini saudara, mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka bersama-sama saudara, menjadi renungan kita pada hari ini saudara, di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-16 saudara. Dikatakan begini, ayat yang ke-5 dan ke-6 maksudnya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai satu kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini mengisahkan tentang satu janji Allah kepada Abraham. Pada saat Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim mengikuti perintah Tuhan dengan ketaatan, saudara. Lalu kemudian saudara, ternyata dalam perjalanannya Tuhan tidak berikan dia keturunan, saudara. Dia sempat mengeluh sama Tuhan dalam perjumpaannya dia dengan Tuhan. Dia katakan, "Buat apa engkau memberkati aku kalau akhirnya kekayaanku akan turun kepada Eliezer, budak itu, pembantuku," dikatakan gitu. Tuhan katakan, "Enggak, kamu akan punya anak," saudara. Lalu ayat itu keluar, saudara, "Lihat di langit, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit banyaknya." Saudara, ternyata ketika Tuhan berjanji, saudara, tidak langsung terrealisasi dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saudara. Beberapa puluh tahun, saudara, sampai akhirnya Tuhan kembali berbicara kepada dia dalam Kejadian 22 ayat 17, 18, saudara. Dia mulai berjumpa kembali dengan Abraham, Tuhan itu. Maka Alkitab katakan, "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku." Saudara, posisi pada saat itu Abraham sudah tua, saudara. Sudah 100 tahun. Bahkan Sarah, saudara, pada saat itu, saudara, dia sudah tidak lagi produktif. Bahasanya sudah menopause dan impossible dia punya keturunan. Tetapi saudara, saya melihat, saudara, firman Tuhan iya dan amin. Kalau Tuhan katakan, "Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit," saudara, akan menjadi apa yang Tuhan katakan, saudara. Nah, di dalam hidup kita begitu banyak janji-janji Tuhan, saudara. Namun, kadangkala Tuhan belum merealisasikan dalam hidup kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saya akan membahas, saudara, ke depan, saudara, tentang Roma yang keempat ayat 18 dan 19 yang berkata begini. "Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu dikatakan ayat 19, "Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah." Saudara, ini menarik, saudara. Jadi dalam penantian Abraham, saudara, dia terus menanti. Walau dikatakan secara fisik, saudara, tubuhnya menjadi lemah, tetapi imannya tidak menjadi lemah, saudara. Ini yang ingin saya bahas. Saya berharap jemaat gereja Bethel, Prima Harapan Regensi, dan setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini, firman itu iya dan amin. Walau mungkin di antara saudara, "Pak, lama sekali Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah meminta, lama sekali Tuhan genapi realisasikan janjinya." Saya kasih tahu, tunggu waktunya Tuhan. Yang saya percaya, seperti Abraham, saudara, dia tetap menyala, dia tetap percaya, dia imannya tidak menjadi kendor, tetapi imannya tetap kuat, saudara. Nah, besok akan saya bahas bagaimana caranya supaya iman kita tidak menjadi lemah ketika kita menantikan mujizat-mujizatnya atau janji-janji Tuhan yang Tuhan akan siapkan bagi kita. Besok, saudara, kita akan berbicara bagaimana caranya supaya rohani kita tetap fit, saudara, dalam menantikan janji-janji firman Tuhan. Oke, tubuh boleh lemah, saudara, otot boleh lemah, saudara, tetapi iman tidak boleh lemah. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.